Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang VoIP Security TLS Transport Protocol using Kamailio. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama yaitu membangun environment menggunakan Kamailio dan Micro SIP. Kemudian mengimplementasikan Transport Layer Security atau TLS protokol. Dan yang terakhir adalah Capture and Analyze VoIP Traffic menggunakan Wireshark. Nah, apa itu TLS? TLS atau Transport Layer Security adalah sebuah protokol keamanan yang biasa digunakan untuk mengenkripsi data komunikasi antara web aplikasi dan server. Nah, si TLS ini bisa digunakan pada komunikasi VoIP. Nah, kemudian bagaimana TLS bekerja? Koneksi TLS itu dapat diinisiasi menggunakan TLS handshake yang stepnya bisa kita lihat di bawah. Yang pertama, kita bisa menspesify versi TLS mana yang akan kita gunakan. Misal TLS 1 atau TLS 1.2 atau TLS 1.3. Kemudian yang kedua adalah memilih cipher suits yang mana yang akan digunakan pada komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah mengauthenticate identitas dari server menggunakan TLS certificate dari server itu. Kemudian yang keempat adalah mengenerate session keys untuk menenkripsi pesan di antara server dan klien setelah TLS handshake tadi selesai. Nah, kemudian apa itu VoIP? VoIP memiliki kepanjangan yaitu Voice over Internet Protocol. Ini itu adalah teknologi yang bisa melakukan voice communication di menggunakan internet. Seperti contoh mudahnya adalah ketika kita melakukan panggilan WhatsApp. Nah, untuk bisa menggunakan komunikasi VoIP dengan menggunakan TLS, kita bisa membuat test environment, yaitu yang pertama, kita memiliki Ubuntu, Kamailio, dan TLS. TLS itu menggunakan port 5061. Kemudian kita bisa menambahkan setup. Di sini saya akan menggunakan IP 172.20.10.3. Kemudian klien 1 itu menggunakan username 0844 dan passwordnya adalah pass. Kemudian yang klien kedua itu username-nya adalah 0845 dengan passwordnya sama yaitu pass. Nah, di sini adalah topologi jaringannya. Kita memiliki dua klien, yaitu 0844 dan 0845. Kemudian dari klien ini untuk bisa berkomunikasi itu melalui Kamailio SIP server, yaitu di 172.20.10.3. IP ini bisa disesuaikan dengan IP yang kalian gunakan. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk TLS configuration. Yang pertama adalah kita dapat mengenerate key dan sertifikat yang akan kita gunakan pada TLS ini. Yang kita bisa menulis line code, yaitu OpenSSL, read, new, dan kemudian ini. Kemudian yang pertama di sini adalah out. Out di sini adalah untuk sertifikatnya. Itu kita bisa memberi nama yaitu kamailio.pem. Dan di sini adalah direktorinya, etc Kamailio. Kemudian yang kedua adalah key out. Key out di sini adalah key dari sertifikat ini tadi. Itu kita bisa memberi nama kamailio.key, kemudian di direktori yang sama. Nah, kemudian kita setelah kita tambahkan sertifikat dan key-nya, di sini kita bisa menambahkan untuk mode listen ke TLS-nya, yaitu pada file kamailio.cfg kita menambahkan line code yang listen TLS dan ini merupakan IP yang kita gunakan dan port untuk TLS itu sendiri. Kita bisa mencoba langsung di sini, yaitu kita ketikkan nano kamailio.cfg, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat banyak baris kode, kemudian kita akan, di sini kita bisa menemukan yaitu pada line code ini ya, kita udah masukkan itu listen TLS, IP yang digunakan dan port 5061. Kemudian kita lihat di sini lagi.
itu ada mode param atau mode parameter. Itu yang akan kita gunakan adalah TLS, kemudian kita akan mengkonfigurasi si TLS ini itu pada direktori ini, etc Kamailio, dan pada file tls.cfg. Nah, ini itu untuk mengkonfigurasi TLS yang telah kita tambahkan di sini. Ini merupakan step selanjutnya, yaitu di dalam folder tls.cfg kita bisa menambahkan private key dan certificate yang telah kita generate tadi. Kita bisa mengecek langsung ya di sini. Ini kalau udah kita keluar bisa. Kemudian kita tuliskan nano tls.cfg, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada kodenya, yaitu method tls v1.2, kemudian private key-nya dan sertifikatnya. Kalau udah kita bisa keluar lagi. Nah, next, setelah kita menambahkan konfigurasi pada file kamailio.cfg dan tls.cfg, kita bisa mengecek apakah si TLS tadi sudah masuk atau belum dengan mengetikkan line code ini, netstat ntulp grep kamailio. Di sini kita juga bisa mengecek langsung ya. Nah, di sini sudah ada 2. Nah, kita gunakan TCP ini untuk TLS dan UDP yang memang sudah ada sesuai defaultnya. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah si Kamailio ini sudah aktif atau belum dengan mengetik ini sistem CTL status Kamailio. Di sini kita bisa mengecek langsung. Nah, di sini statusnya sudah aktif running ya. Di sini terdapat jamnya dari jam berapa, kemudian detail-detail lainnya. Nah, setelah kita melakukan TLS configuration, kita bisa melakukan user configuration. Di sini kita itu menggunakan MySQL database untuk menyimpan si username dan password yang si klien tadi, klien 1 dan klien 2. Itu yang bisa kita lakukan adalah mengetik line code camctl add untuk menambah username dan passwordnya. Di sini kita bisa mencontohkan, nah, camctl add. Misal kita akan menambahkan username baru, karena di sini kan sudah ada yang 0844 dan 0845. Kita akan menambahkan 0846, kemudian spasi passwordnya, misal pass. Nah, setelah muncul new user 0846 edit, berarti si user ini dan dengan password ini sudah ditambahkan di database MySQL yang digunakan. Nah, untuk bisa mengecek apakah sudah masuk atau belum, kita bisa menggunakan line code camctl show. Di sini kita akan langsung coba camctl show. Dan kita bisa menambahkan username-nya yang akan kita cek. Nah, di sini ID-nya yaitu 4, username-nya sesuai 0846, domain ini sesuai IP yang kita gunakan, kemudian password yaitu pass. Berarti user ini sudah masuk ke dalam MySQL database yang kita gunakan. Nah, setelah kita melakukan TLS configuration, user configuration, di sini kita bisa melakukan micro SIP configuration. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi klien kedua karena klien 1 di sini sudah ada. Nah, kita buka micro SIP-nya. Kemudian di sini kita bisa add account. Nah, untuk konfigurasinya sendiri kita bisa mencocokkan saja yang ada di sini. Itu SIP server, kita isikan IP yang digunakan. Kemudian di username, kita bisa menambahkan username sesuai yang kita masukkan di MySQL tadi. Kemudian untuk domainnya itu sama, yaitu IP yang kita gunakan. Login itu username, kemudian passwordnya adalah pass. Nah, jangan lupa di bawah sini mode transportnya adalah TLS. Kemudian kita save. Nah, di sini kita bisa melihat jika akun dengan username 0845 sudah terdaftar. Di sini statusnya adalah connecting karena saya tidak menyambungkan si klien ini.
Nah, kalau si kliennya tadi sudah berhasil menyambungkan dengan Camilius SIP servernya, di situ seharusnya statusnya adalah aktif. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang VoIP call dari klien 2 ke klien 1. Di sini itu karena tadi kan bisa kita lihat kalau semisal network topologinya adalah untuk berkomunikasi antara klien dengan melalui micro SIP Camilius server. Nah, di sini itu pada klien 2 kita bisa menuliskan penerima telepon. Misal di sini yang menelpon adalah dari nomor 0845. Kemudian di sini berarti kalau kita ingin menelpon, kita bisa menuliskan nomor dari klien 1 yaitu 0844. Kemudian kita bisa mengklik di sini itu call button dan menunggu jawaban dari klien 1. Kemudian ini adalah tampilan dari klien 1. Di sini akan memunculkan siapa yang menelpon, yaitu 0845 atau dari klien 2. Nah, di sini kita bisa klik yang answer. Kemudian tampilan di klien 2 seperti ini jika sudah terhubung. Nah, di sini di bawah sini ada status, yaitu yang pertama di sini adalah ringing ketika kita menelpon. Di sini adalah ringing yang masuk ketika ada panggilan masuk. Kemudian jika antara klien dan klien 1 sudah terhubung, statusnya menjadi connected. Nah, di sini itu kan kita coba dari klien 2 ke klien 1, tapi sebenarnya bisa juga dilakukan dari klien 1 ke klien 2. Nah, kemudian kita bisa melihat trafficnya pada Wireshark. Nah, di sini itu sudah terdapat TLS V atau versi 1.2. Jadi di sini VoIP yang telah kita lakukan itu sudah melalui TLS protokol. Nah, untuk penjelasannya sendiri di sini kita bisa menganalisis dari Wireshark Packet Capture. Itu yang pertama dilakukan TLS handshake yang tadi kita jelaskan di atas. Itu ada SYN atau synchronize, kemudian SYN ACK atau synchronization acknowledgement, kemudian ada acknowledgement. Nah, untuk portnya sendiri yang digunakan itu 5061 untuk SIP menggunakan TLS. Nah, tapi di file Wireshark ini kita tidak menunjukkan TLS handshake-nya karena kita mengcapture datanya itu setelah kita connected antara klien 1, klien 2, dan server. Jadi tidak ada handshake pada file ini. Kemudian di sini kita itu bisa melihat pada baris 6 ini ada protokol yang digunakan adalah TCP. TCP ini digunakan untuk komunikasinya. Terus di sini kita bisa lihat ACK pada TCP ini itu refer to line 5. Di sini line 5 itu sudah menggunakan TLS V1.2. Nah, di sini juga kita bisa melihat application data. Application data ini itu berarti si data komunikasi antara klien 2 dan klien 1 sudah dibungkus atau dienkripsi oleh TLS protokol. Jadi kita tidak bisa melihat apa isi dari data yang dikirimkan. Nah, di sini jika kita membuka stream dari TCP-nya atau dari komunikasinya, itu kita tidak bisa mengecek apa isinya. Jadi ini kan tidak terbaca ya, bukan plain text gitu. Nah, jadi conclusion-nya adalah kita telah mencoba VoIP communication menggunakan TLS versi 1.2 dan sudah berhasil. Nah, untuk memverifikasi apakah VoIP communication-nya itu sudah berhasil menggunakan TLS, kita bisa melihat pada Wireshark. Dan ternyata pada Wireshark di TCP stream tidak terdapat plain text yang bisa kita baca. Dan berarti komunikasi yang dilakukan sudah terenkripsi menggunakan TLS. Yang berarti kita telah berhasil menggunakan protokol TLS untuk komunikasi VoIP. Sekian dari saya, terima kasih.